Kabar kurang menyenangkan datang dari salah satu personil grup band rock tanah air Kotak. Chua yang merupakan basis band Kotak tiba-tiba mengalami sesak nafas jelang manggung hingga ia harus dilarikan ke rumah sakit. Bahkan kabarnya karena sakit asmanya itu, Chua sempat dirawat di ruang gawat darurat. Kabar itu pun sempat dibagikan di laman foto berbagi milik sahabat karibnya Tantri Kotak. Dalam unggahannya itu, Tantri mengaku panik ketika mengetahui jika rekan sebandnya itu sesak nafas. Aku utul. Tenang, kamu tak sendirian. Jadi kemarin kita manggung di Surabaya, terus udah mau jalan ke venue, tiba-tiba Chua sesek gitu, yang tidak memungkinkan menurut kami untuk manggung, karena bener-bener kayak nafasnya tuh gitu ya. Ritmenya terlalu cepat ya, karena memang sebelumnya memang kita udah kena duluan, abis pulang umroh kita sakit duluan. Nah, Chua waktu itu kuat, tapi dilalanya kemarin manggung Chua terakhir yang kena seperti itu, dan dilalanya lagi waktu manggung kemarin, waktu manggungnya molor, ada waktu untuk ke rumah sakit untuk larikan si Chua ke UGD. Beruntung kondisi Chua usai ditangani dokter mulai membaik. Bahkan manggung di Surabaya pun berjalan dengan lancar meski ada himbauan dari dokter agar Chua tak terlalu over saat manggung apalagi harus loncat-loncat. Alhamdulillahnya ada agak sedikit legaan. Lumayan bisa bernafas, tapi ya di note sama dokternya nggak boleh loncat-loncat gitu. Tapi di panggung dia saturasinya cepet. 89. Makanya setiap 2 lagu sekali dia duduk cek saturasi, setiap berapa lagu cek saturasi karena nafasnya belum stabil. Hampir jatuh ya. Hampir jatuh. Nah, itu. Alhamdulillah perform tetap berjalan lancar. Chua menjalankan dengan profesionalismenya, walaupun terhentak-hentak nafasnya. Ya mau nggak mau kita harus tetap ya bisa dibilang show must go on lah. Walaupun aku udah sama Tantri udah menghimbau ya sama dia, kalau mau main capek duduk aja, udah disiapin kursi gitu. Yang penting dia tetap berusaha. Salut sih sama Chua. Mungkin adrenalin rush juga ya, adrenalin dari penonton juga kan ngebawa dia untuk tetap bisa perform. Sebelumnya, hampir seluruh personil Kotak Band sempat sakit kecuali Chua yang tak pernah menunjukkan rasa sakit di hadapan para sahabat. Namun ketika Chua drop, semua personil band Kotak dibuat panik. Biasa kan penyakit abis umroh kan flu ya, karena kan cuaca yang ekstrim juga di sana, terus kegiatan yang cukup padat juga di sana. Jadi memang kebanyakan abis pulang umroh tuh biasanya flu. Nah kemarin itu giliran tuh, pokoknya kita pulang dari umroh kita berdua yang kena flu berat sampai suaraku habis juga, terus kita sudah mereda flu-nya baru Chua. Nah Chua tuh pas lagi pulang umroh masih aman-aman aja. Jadi memang kalau yang unik tuh kalau misalkan di Kotak, aku Sela ya flu ya kita ya sering ya gitu flu ya. Cuman kalau si Chua nih memang dia tuh kayak nggak pernah ngeliatin sakit, sekali sakit ambiar. Nah itu, jadi kita ini udah kali kedua mungkin. Tapi udah lama waktu itu dia sempat, udah lama banget sebelum dia nikah. Dia sempat pas lagi kita perform di acara ini ambruk, bener-bener ambruk gitu. Jadi nggak bisa ngelanjutin, jadi yang ngelanjutin kru kita. Jadi ini kayak membuat ingatan kita kayak, aduh iya, ini gimana ya gimana. Cuma kan pas lagi kondisi itu kan kita sebisa mungkin tidak memperlihatkan bagaimana paniknya kita karena dia sendiri nafasnya susah.
Untuk saat ini para personil akan lebih konsen pada stamina dan kesehatan. Apalagi mereka kini banyak job manggung di luar kota yang bakal menguras tenaga. Istirahat sebenarnya. Istirahat, tapi ya di celah-celah. Ya kebetulan kita dikasih jadwal yang padat gitu, jadi kita nyempetin di sela-sela itu sebisa mungkin kegiatan itu masih bisa diwakilin kita berdua. Kita nyuruh Cua untuk istirahat. Nah, kayak sekarang gitu, misalnya di backstage biasanya kita bisa foto session sama siapa, ya Cuanya istirahat aja. Jadi dia fokusnya untuk manggung. Persiapannya apa ya? Tetap menjaga stamina ya kalau kita berdua, terus tetap menjaga Cua ya. Maksudnya kita mantau terus gimana. Udah mendingan, terus cek saturasi, oh aman, udah minum obat, tetap mantau sih. Di tempat terpisah, kabar duka menyelimuti keluarga musikus kenamaan Adi MS. Adik tercinta Harjono Sumaatmaja meninggal dunia pada Jumat 3 Maret 2023 kemarin. Kabar itu juga sempat diunggah lewat akun foto berbagi milik Adi yang mengabarkan jika sang adik telah tutup usia pada pukul 8 malam di lapangan basket, tempat yang paling dicintai adiknya. Ia juga menulis jika almarhum selalu membuatnya kagum dengan kecerdasannya, terutama untuk urusan mengaji. Almarhum Jono lah juaranya di antara 8 bersaudara. Teladan, semuanya teladan, orangnya memang cerdas, pinter. Dulu kan dia satu sekolah sama saya, jadi satu lifting. Saya kelas 1, dia kelas 1, dia kelas 2, kayak gitu. Jadi saya deket banget sama dia. Kalau saya perlu belajar banyak, dia tuh yang cuma baca sebentar, nilainya bagus. Orang yang easy going gitu ya, kemudian baik sekali, ngaji juga dia, wah, hafal surah ini itu banyak sekali dibanding kita tuh. Dia tuh gila, dia paling hebat lah. Kalau ada acara apa di rumah tuh ya dia ustadznya dia gitu, sederhana. Dan semua temen bilang memang dia orang baik, senangnya nolong gitu. Saat ditemui di tempat pemakaman umum Jeruk Purut, Adi menceritakan jika almarhum meninggal saat tengah bermain basket. Ia dikabarkan jatuh dan terjadi serangan jantung dan meninggal di tempat. Awalnya aku dapat telepon dari Hendras, temen Jono, temen sahabat SMA, teman basket, bahwa Jono, adik saya namanya Jono, dia jatuh lagi basket. Terus habis itu nggak sadar, tapi dia nggak tahu gimana nih nasibnya. Udah habis ya itu kita cari tahu kesana kemari, akhirnya tahu bahwa udah nggak ada. Ya tentunya kita kaget ya, karena kita 8 bersaudara. 8 bersaudara itu Jono termasuk paling hebat olahraganya, menonjol lah, paling olahragawan gitu ya. Dia basket udah sering juara lah gitu ya, terus dia merpati putih, kegiatannya banyak gitu, makan juga makanan lifestyle yang sehat gitu, olahraganya, makanannya segala macam. Terus makanya tiba-tiba dia jatuh, kita semuanya kaget. Dia nggak pernah masuk rumah sakit yang serius nggak ada. Ya kaget lah kita semua, nggak percaya gitu. Dia tuh orang yang nggak pernah kita dengar ke rumah sakit atau sakit tuh hidup sehat gimana sih? Namun sejatinya Adi tak pernah mendengar jika almarhum adiknya itu sakit, apalagi sampai sakit jantung. Hal itulah yang membuat Adi terkejut. Lantas benarkah Adi sempat menerima firasat jika adik tercintanya bakal meninggalkannya untuk selama-lamanya? Ada tanda-tanda udah mulai kelihatan ya, misalnya bola basketnya ketinggalan di rumah ibu. Dia rumah di Bandung. Terus dia telepon orang rumah ibu. Bola basket ada di situ ya?
oh ya udah nggak apa-apa, nggak usah dikirim buat kenang-kenangan gitu. Kok tiba-tiba ngomong bola basket, di keep aja di situ, nggak usah bawa ke Bandung buat kenang-kenangan. Dan sebulan terakhir dia biasa sholat subuh di masjid gitu ya, tapi sebulan terakhir ini nggak pernah absen, setiap hari jam 4, setengah 5, jam 4-an dia udah standby di masjid, nunggu azan subuh di masjid. Itu istrinya juga ya itu nangkep ini apa sih gitu ya, baru tahu jawabannya ya hari ini. Kemarin rasanya sih serangan jantung, ada dugaan dari rumah sakit serangan jantung. Mungkin dia itu ada masalah di jantung mungkin ya. Masalahnya dia saya dengar nggak mau periksa, nggak mau check up. Dia terlalu fokus lifestyle yang bagus, yang bersih, yang teratur, tidur dan lain sebagainya, makan dijaga, olahraga kenceng gitu ya. Dia udah fokus itu aja, dia nggak mau check up gitu. Mungkin jangannya kalau dia check up, mungkin kan harusnya berkala ya, jadi ketahuan ada masalah apa, jadi dibatasi ininya, terus dikasih amit-amit nih musir, siapa tahu ring apa-apa gitu ya. Mungkin udah ada yang masalah, karena dia nggak check up, jadi kegiatan sehari-hari normal. Ya nggak bisa, basket pula, dia umur udah 60. Lantas seperti apa sosok almarhum Jono di mata Adi dan keluarga? Lantas benarkah semasa hidup almarhum meminta untuk dimakamkan di TPU Jeruk Purut? Sebulan yang lalu kalau nggak salah dia datang ke sini. Itu kan kalau nggak salah ada makam anaknya apa ditumpuk kalau nggak salah. Anak yang pertama ya. Dia waktu itu menjenguk ke sini. Terus ngomong sama istrinya, nanti kalau aku udah nggak ada, aku makamin di sini ya. Kaget kan istrinya, apa-apaan sih ini kan belum tentu kamu yang ini duluan, mungkin saya duluan. Enggak kok, aku yang duluan ya. Dia saya yakin itu diulang-ulang. Aku dimakaminnya di sini. Tiba-tiba ngomong dimakamkannya di situ berulang kali kan istrinya curiga nih ada apa gitu. Ya ini ternyata jawaban. Ya semoga Allah mengampuni semua kesalahan dan dosa Jono adik saya. Semoga Jono diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ya Jono telah memberikan banyak keteladanan, pelajaran buat saya, meskipun saya kakak, saya banyak belajar dari Jono. Mudah-mudahan semua itu dihitung oleh Yang Maha Kuasa sebagai satu amal.